Saya Bumi Ada, saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya Bumi Ada. Saya bicara. Salam sehat Mas Bro Doni Brilianto. Salam sehat juga Mas Bro Doni Irawan. Dua nama ya, Bro Doni. Dua nama ya, sama. Mudah-mudahan rezekinya kita bisa sama ini. Amin. Selamat sore. Kebetulan hari ini sibuk sekali, tetapi saya berterima kasih Mas Bro sudah hadir memenuhi undangan Saya Bumi dalam rangka podcast. Kita akan bincang santai mengenai seputar Natal dan Tahun Baru persiapan Pertamina terkait ketersediaan stok BBM maupun LPG. Oke. Mas Bro Doni Brilianto sebagai SAM Pertamina Lampung Bengkulu. Jadi wilayahnya cukup luas ya, Mas Bro ya. Siap. Jadi Lampung dan Bengkulu. Jadi kadang waktu dibagi ke Lampung dan ke Bengkulu, kira-kira begitu. Lampung, Jakarta, Bengkulu. Wah, luar biasa. Ditambah mungkin Palembang ya. Palembang. Siap. Jadi hari ini kita coba diskusi dan ngobrol-ngobrol santai lah kira-kira seputaran tugas keseharian seperti apa. Jadi kita akan coba bertanya terkait dengan bagaimana kesediaan stok. Masyarakat menunggu. Jangan-jangan menjelang Nataru ini tahun baru 2021 atau Natal ini seperti yang lalu ada cerita keterlambatan BBM dan sebagainya. Bagaimana ketersediaan stok baik BBM maupun LPG yang ada di Lampung khususnya? Oke, Mas Bro. Jadi terima kasih nih, pertanyaannya sangat luar biasa dan memang ini pertanyaan yang akan banyak masyarakat menunggu jawabannya. Ya. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia tentunya akan memberikan komitmen hadir untuk negeri. Ya, jadi kami bisa memastikan di sini bahwa ketersediaan BBM dan LPG baik itu BBM yang jenis gasoline maupun gasoil, kemudian BBM LPG untuk yang subsidi dan non subsidi, insya Allah aman. Jadi stok kami itu sudah kami persiapkan lebih dari konsumsi bulan-bulan sebelumnya. Khusus untuk bulan Desember menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, BBM kami persiapkan extra dropping sebesar 8%. 8% dari biasa? Dari konsumsi normal. Oh gitu. Ya, kemudian untuk LPG-nya sendiri kami persiapkan antara 6-8% juga. Sama ya? Dari konsumsi normal, baik untuk LPG 3 kilo maupun bright gas 5,5 dan 12 kilo serta 50 kilo. Jadi artinya kebutuhan insya Allah aman. Ini insya Allah aman ya? Aman, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah panik ya? Nggak usah panik. Karena kepanikan itu juga mengganggu daripada kondisi yang ada ya? Setuju, Mas Bro. Yang kemarin terjadi persoalan-persoalan antrian dan sebagainya. Kalau kita amati secara langsung bahwa minyak itu ada sebenarnya, solar itu ada. Hanya kepanikan yang menimbulkan suatu antrian. Sehingga berapapun karena panik ya stoknya akan habis. Betul. Nah ini Mas Bro, jadi saya senang sekali hari ini diundang Mas Bro Doni Irawan melalui Saya Bumi ini ya, jadi supaya kita dari Pertamina juga bisa memberikan informasi yang aktual. Betul. Supaya masyarakat juga tidak melakukan panic buying. Betul. Ya kan, kalau panic buying akhirnya berapapun stok habis saja. Ya, banyak sekali pengalaman masyarakat kita ini kadang apa ya, semacam euforia juga, demen antri gitu loh. Padahal nggak perlu antri, BBM tersedia di mana-mana. Setuju. Kira-kira seperti itu. Apalagi sekarang udah ada Pertashop juga kan, Mas Bro. Pertashop betul. Ya, jadi di antara SPBU dengan SPBU jaraknya agak lumayan banyak, lumayan jauh. Nah, sekarang sudah ada lembaga yang lebih kecil. Ya, ada Pertashop. Pertashop bisa jual juga Pertamax, ada juga beberapa yang jual Pertamina Dex. Oh, begitu. Jadi artinya pengganti biosolar ada Dex Slide atau Pertamina Dex. Yes. Oke. Jadi nggak perlu lagi masyarakat bingung bahwa BBM nggak ada. Yes. Bisa ada banyak pilihan kira-kira begitu. Untuk di daerah Pertashop udah bisa demikian gencar. Artinya nggak perlu panik lagi lah seperti itu. Betul.
Baik. Yang kedua mungkin ada yang perlu disampaikan juga, bagaimana pengawasan, Mas Bro? Artinya Pertamina sudah sedemikian rupa menyiapkan sistem dari mulai start dari depot sampai dengan SPBU, semua dipastikan aman. Ya. Perlu pengawasan yang ada di tingkat SPBU dan di lapangan ya, termasuk agen-agen LPG dan sebagainya. Ya. Pengawasan apa nih yang dilakukan? Oke, jadi Mas Bro, saya bisa sampaikan di sini. Nah, ini juga sebagai awareness untuk masyarakat. Ya. Yang paling pertama, saluran informasi yang ada di Pertamina itu kita sudah punya call center 135. Jadi masyarakat di sana bisa mengadu ke 135 Ya. bila mendapatkan Keluhan atau ketidakpuasan ya. ataupun juga untuk permintaan pembelian untuk produk-produk Pertamina. Oh. Jadi bukan hanya saluran keluhan saja, tapi apabila ada permintaan terhadap produk-produk Pertamina, apakah itu pelumas, LPG, ya, BBM kemasan dan lain-lain, itu bisa langsung melalui call center kita di 135. Nah, itu untuk yang direct melalui digital. Ya, Nah, tapi bagaimana dengan pengawasan yang tadi ditanyakan Mas Bro Doni ya? Pengawasan. Jadi untuk pengawasan sendiri sebenarnya kami sudah memiliki tim ya. Tim kita itu ada yang namanya branch manager. Kita sebut dengan sales branch manager. Yes. Jadi di Lampung ini sales branch manager ada 4. Di Lampung ada untuk 15 kabupaten kota ada 4 sales branch manager dengan lengkap dengan timnya. Nah, ini yang melakukan pengawasan rutin setiap hari. Nah, tapi khusus untuk Satgas Nataru ini kita sudah bentuk sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan kita melibatkan juga Hiswana Migas sebagai asosiasi yang menaungi mitra kerja Pertamina. Nah, bersama-sama dengan Hiswana Migas kita melakukan Satgas selama hampir 1 bulan ya, dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Cukup panjang berarti cukup ya. Panjang. Artinya untuk orang dengan kondisi waktu yang libur dan sebagainya ini sudah diantisipasi ya. Insya Allah kami akan mengantisipasi mulai dari jalur Bakahuni sebagai akses masuk ke Pulau Sumatera, kemudian nanti di jalur-jalur wisata, kemudian juga di dalam kota Bandar Lampung sendiri tentunya itu semua sudah kami persiapkan. Jadi pengawasan itu juga berjenjang dari Pertamina, kemudian kita bekerja sama dengan Hiswana Migas sebagai asosiasi dan juga kita sudah memberikan instruksi yang jelas pada seluruh mitra kerja kita, baik itu SPBU, kemudian agen sampai ke titik penyaluran LPG terendah yaitu di pangkalan pun kita sudah buatkan mereka spanduk SPBU siaga, agen siaga, pangkalan siaga. Jadi betul-betul siaga untuk menghadapi 2021 dan 2022 ini. Betul. Luar biasa. Mas Bro, dari teman-teman boleh disebut tadi semacam apa ya? Ada 4 daerah ya, ada 4 tim yang mengawasi dari Bandar Lampung sampai Wekanan, Mesuji dan sebagainya. Sampai Lampung Barat. Jadi artinya ini sudah dibagi petanya. Sudah. Sehingga kalau terjadi di lapangan persoalan kekosongan ataupun apa, informasi begitu cepat ya bisa dihandle kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi artinya masyarakat tidak perlu lagi khawatir berangkat dari Jakarta melalui Bakahuni mengarah ke Tulang Bawang, Mesuji dan sebagainya, yakin bahwa minyak tersedia di SPBU. Pasti. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan produk-produk Pertamina yang harga keekonomian seperti Pertamina Dek dan sebagainya? Apakah ini juga sudah tersedia di masing-masing SPBU? Ya, jadi jaminan yang kita berikan adalah untuk seluruh produk. Ya, jadi untuk BBM baik itu dari solar, kemudian Dexlite, Dex, kemudian Pertalite, Pertamax Turbo, semua harganya sesuai dengan apa yang tertera di totem SPBU. Ya, jadi jalur distribusi Pertamina yang terakhir untuk penjualan BBM ada di SPBU. Jadi masyarakat kami himbau untuk membeli di lembaga penyalur kita yang resmi. Betul. Nah, belilah di SPBU. Jangan beli di pengecer. Betul. Kecuali kalau memang kepepet di wilayah-wilayah yang memang nggak ada lembaga penyalur, ya apa boleh buat. Tapi sekarang kan sudah banyak pertasop, mudah-mudahan tidak seperti itu lagi ya. Insya Allah. Nah, gitu, Mas Bro. Ya, kita harapkan masyarakat lebih cerdik juga ya, lebih cerdas ya.
Jangan sampai memilih produk BBM sembarangan di setiap tempat mereka beli. Takutnya nanti kualitasnya tidak baik, nggak terjamin dan harganya pun tidak sesuai kan gitu ya. Betul, Mas Bro. Saya pernah dari kawan-kawan media menyampaikan keluhan terkait dengan ada mereka beli minyak BBM kualitasnya tidak baik dan mesinnya rusak. Setelah saya tanyakan belinya di mana, rupanya di pengecer-pengecer pinggir jalan. Nah inilah yang perlu kita sampaikan di sini bahwa jangan sampai salah pilih ya ketika membeli BBM bukan pada tempatnya. Terus begitu merasakan kerugiannya komplain ke Pertamina atau ke SPBU kira-kira begitu ya. Jadi saran kita artinya belilah BBM di tempat yang resmi. Kira-kira di begitu. SPBU Pertamina. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini lebih paham lagi masyarakat untuk mengerti dan memahami harus apa, menggunakan BBM jenis apa dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir karena waktu juga kita dibatasi. Mas Bro juga banyak kesibukan hari ini. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada para pengusaha SPBU maupun para agen yang mereka mendapatkan tugas sebagai mitra Pertamina untuk melayani konsumen dengan baik? Apa kira-kira pesannya sehingga pesan ini juga sampai kepada teman-teman supaya bisa dengan baik melayani konsumen, jangan sampai ada komplain dan sebagainya, kira-kira begitu. Baik takaran, mutu, volume, kira-kira seperti itu. Untuk yang di SPBU. Baik, untuk yang BBM dulu ya Mas Bro ya. BBM dulu. Untuk teman-teman mitra kerja Pertamina khususnya yang menyalurkan BBM, saya cuma titip pesan 3 hal. Yang pertama, kita layani konsumen kita dengan baik. Karena apapun alasannya, Pertamina ini adalah backbone atau tulang punggung negara. Betul. Artinya tanpa Pertamina, perekonomian negara kita juga akan terdampak. Betul. Jadi kita lihat pada saat kemarin pandemi. Betul. Bagaimana di saat orang stay at home di rumah saja, tetap teman-teman di SPBU dengan semua resiko bekerja seperti biasa dan tidak sedikit yang terpapar juga. Betul. Artinya dalam hal ini saya sih sebenarnya sebagai pelayan umum lah ya, kalau saya bilang bukan saya sebagai manajer ini saya atasan, tapi saya pelayan umumnya teman-teman yang ada di garda terdepan kita ya. Jadi saya bukan hanya mengapresiasi teman-teman, tapi dalam hal ini saya meminta teman-teman di saat mungkin orang mudik ya, orang Natalan ya, ini adalah ibadah buat kita semua. Ini saatnya kita membuktikan bahwa Pertamina hadir untuk negara, untuk masyarakat. Nah, tunjukkan bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen pada masa pandemi. Sementara orang takut untuk melayani orang, kita menjadi garda terdepan untuk melaksanakan tugasnya. Dan percayalah bahwa ini semua akan mendatangkan berkah dan doa yang baik buat kita semua. Luar biasa. Ya? Banyak kenangan saya lihat teman-teman di SPBU, mereka di saat pandemi orang tidak mau keluar rumah, tidak mau bertemu dengan orang. Bagaimana kalau misalkan terjadi sampai operator nggak mau kerja takut dengan persoalan pandemi, ini jadi berabe ya Mas. Betul. Nah, jadi siapa yang mau ngisi BBM? Luar biasa nih. Itu yang pertama. Pertama. Nah, yang kedua tetap jaga standar mutu. Itu tadi ya, standar pelayanan. Kedua standar mutu. Saya potong sedikit. Bagaimana Pertamina menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa BBM yang dijual sudah standar mutu dan sudah standar kualitas, standar volume maksud saya. Jadi begini, kalau di Pertamina tentunya kita kan punya yang namanya standar pelayanan atau standar penyaluran. Dari mulai keluar depot sampai dengan SPBU semua ada SOP-nya. Tapi masyarakat kan tidak tahu. Yang jelas adalah standar kita pada saat masyarakat atau konsumen membeli di SPBU, pastikan kita lihat di display dispensernya.
Itu kan paling gampang. Betul. Ya kan? Lihat harganya, lihat volume yang diisikan ke dalam kendaraan dan pastikan semuanya benar. Betul. Nah, dan saya menghimbau ke konsumen ya, jangan biasakan mulai dari nol, oke. Nah, tapi nggak dilihat dispensernya. Benar-benar. Nah, jangan sampai nanti ketika keluar dari SPBU mengeluh kan gitu ya. Tapi saya lihat Mas Bro, motong sedikit. Kelihatannya sekarang masyarakat sudah sangat percaya ketika operator kita di lapangan menunjukkan dimulai dari nol. Ya. Sekarang saya lihat kalau kita mengisi BBM, itu orang nggak perlu lagi melihat di sana. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya, karena mereka sudah mulai naik kepercayaannya, kira-kira begitu ya. Ya. Jadi artinya mulai menunjukkan dari angka nol dan sebagainya. Ya. Pengembaliannya juga dikembalikan, artinya itu membangun satu kepercayaan. Insya Allah. Insya Allah. Dan sekarang saya lihat SPBU ini sudah kayak mall gitu. Betul. Begitu masuk toilet, kamar mandi itu sudah bersih. Iya. Jadi seperti di SPBU saya lihat itu ada lambang pasti pas. Boleh sedikit jelaskan Mas Bro? Artinya kualitas SPBU yang sudah memenuhi standar kualitas pasti pas itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sama dengan bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Pertamina berusaha untuk menciptakan iklim kompetisi yang baik kepada seluruh mitranya sehingga ini juga berdampak terhadap pelayanan ke konsumen. Nah, makanya kalau kita bicara pasti pas ini adalah grade tertinggi sebenarnya di level SPBU, di mana di pasti pas itu konsumen bisa mendapatkan pelayanan yang lebih prima gitu ya. Jadi dari mulai volume, kemudian mutu, kemudian layanan. Ya. Nah, layanan ada ATM, ada minimarket, kemudian toiletnya bersih dan lain-lain. Kira-kira itulah ya. Nah, tadi yang seperti terakhir yang belum dijawab sedikit terkait dengan LPG. Ya. Nah, seperti LPG teman-teman ini bagaimana nih supaya menjelang Nataru ini kesiapan? Nah, ya. Apa, gitu? Tadi BBM ya. Jadi BBM. sebenarnya sama ya, layanan standar layanan dan standar mutu gitu ya. Tapi khusus untuk di LPG saya menghimbau ke teman-teman, pesan saya layani dengan benar. Ya, dan LPG ini agak berbeda, Mas Bro. Kalau di SPBU kan jelas jam layanannya sampai jam 10. Nah, LPG sendiri saya berharap dengan adanya spanduk yang kita berikan dan kita sudah mendeklar ada agen dan pangkalan siaga. Nah, saya berharap teman-teman komitmen dengan itu. Ya, jadi kapanpun masyarakat membutuhkan untuk masak, jangan sampai begitu digedor nggak bisa jual. Betul. Nah, tapi saya yakin dan percaya seperti tahun-tahun sebelumnya kita bersama-sama dengan Hiswana dan juga mitra kerja Pertamina pasti kita komitmen kok. Nah, satu poin, apabila ternyata di stok di pangkalan kebetulan belum ada refillnya dari agen, nah masyarakat saya himbau untuk tidak khawatir. Silakan masyarakat membeli di SPBU. Nah, karena SPBU ini juga berfungsi sebagai outletnya LPG, baik itu yang 3 kilo maupun yang non subsidi. Nah, dan berfungsi juga sebagai stabilisator harga. Nah, jadi itu penting Mas. Jual harga terlalu tinggi, ada patokan dasar. Betul. Jadi kalau membeli di SPBU, saya apabila di pangkalan terdekat rumah misalnya habis, karena belum datang suplai berikutnya, bukan karena langka, karena suplai berikutnya belum sampai, silakan beli di SPBU terdekat. Itu. Nah, sekarang saya lihat Mas Bro, Pertamina ini sudah sangat terbuka. Artinya menerima kritikan, menerima saran ya. Artinya sudah membuka layanan di 135. Layanan 135 tadi bukan hanya untuk menampung keluhan, tetapi masyarakat butuh informasi yang lain-lain bisa di 135. Betul. Oke Mas Bro, luar biasa. Siap. Karena keterbatasan Mas Bro, saya sebenarnya banyak sekali yang mau saya bincangkan hari ini. Saya juga berharap diundangnya lebih lama lagi. Bisa ngobrol banyak hal. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di acara yang lain dengan tema yang lain, karena masyarakat butuh informasi. Insya Allah kami siap, Mas Bro. Masyarakat sangat butuh informasi. Yang dilihat hanya SPBU, LPG, tetapi di Pertamina banyak sekali yang harus diinformasikan sehingga masyarakat tahu apa yang harus menjadi pilihannya kira-kira begitu. Mas Bro, saya ucapkan terima kasih. Salam Sama-sama, sukses. Bro.
Semoga Amin. Pertamina ke depan semakin jaya dan Mas Bro Doni Berlianto semakin sukses di Pertamina. Amin. Insyaallah. Kita doakan sama-sama. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Salam keluarga. Siap. Semangat. Apa terima tadi? kasih. Saya bumi. Saya bumi ada, saya bicara. Saya bicara. Terima kasih. Terima kasih.